Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ulfa Masfufah. Kali ini kita akan membahas tentang teori Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan. Kenapa Abraham Maslow menyebut teorinya dengan hierarki kebutuhan atau menyebutnya dengan hierarki? Karena menurut Maslow, kebutuhan yang berada paling dasar atau paling bawah itu dibutuhkan oleh semua orang, atau semua orang merasa membutuhkannya, dan semakin ke atas yang membentuk segitiga, semakin sedikit orang yang membutuhkan kebutuhan tersebut atau yang mendasari dirinya atas kebutuhan tersebut. Lalu apa saja yang menjadi hierarki kebutuhan Abraham Maslow? Ada 5 kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis? Yaitu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh individu atau manusia, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan kebutuhan fisiologis. Jadi semua orang dari semua kalangan, semua orang dari semua kelas sosial, apapun pekerjaannya, muda, tua, membutuhkan kebutuhan tersebut. Maka Maslow meletakkan kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling dasar atau kebutuhan utama. Selanjutnya, yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang termasuk contoh-contoh dalam kebutuhan akan rasa aman adalah pastinya jaminan kesehatan, mempunyai tempat tinggal, mempunyai pekerjaan, lingkungan yang relatif kondusif atau aman. Itu adalah contoh-contoh yang termasuk dalam kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya, kebutuhan ketiga menurut Maslow adalah kebutuhan akan kasih sayang, yaitu mencintai dan dicintai. Misalnya untuk anak-anak mempunyai teman dekat, teman sepermainan. Contoh untuk orang dewasa, misalnya mempunyai hubungan yang intim dengan lawan jenis, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah kebutuhan akan berprestasi. Contohnya pemaknaan prestasi secara letterlek, misalnya berprestasi di tempat kerja, atau mempunyai prestasi khusus untuk anak-anak yang berada di tingkat pendidikan formal, maupun prestasi-prestasi dalam pemaknaan yang lain, misalnya menjadi ketua di organisasi yang diikutinya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri berada di puncak dari beberapa kebutuhan yang berada di bawahnya. Menurut Maslow, seseorang yang belum selesai pada kebutuhan di bawahnya tidak akan mencapai kebutuhan yang berada di atasnya. Tetapi dengan beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata terdapat kemungkinan yang sangat besar seseorang yang belum selesai pada tahap kebutuhan tertentu bisa jadi atau memungkinkan untuk mencapai kebutuhan yang berada di atasnya. Contohnya, seseorang yang secara fisiologis kebutuhan makannya belum terpenuhi dengan baik, sebagaimana sewajarnya, misalnya makan sehari 3 kali, tetapi individu tersebut hanya mampu mencukupi untuk makan sehari sekali. Tetapi individu tersebut mampu atau mempunyai hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitarnya pun dengan keluarganya, punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayangnya. Itu hanya salah satu contoh kecil bagaimana terdapat kemungkinan bahwa individu yang belum selesai pada kebutuhan tertentu mampu atau mungkin mencari dan mampu untuk mencapai kebutuhan di atasnya. Yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah, lalu apakah teori Maslow ini masih bisa dikatakan teori hierarki kebutuhan?
yang artinya semakin ke atas semakin sedikit orang yang mampu mencapainya? Dan pertanyaan kedua, apakah semua orang mampu melalui semua kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan oleh Abraham Maslow? Dan pertanyaan terakhir untuk Anda semua, apakah yang mendasari perilaku Anda? Apakah kebutuhan fisiologis saja? Ataukah kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk kebutuhan aktualisasi diri? Mari kita renungkan. Terima kasih.